Saudara dan saudariku, kita berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan selalu. Kita memasuki minggu kedua masa Prapaskah. Dalam Injil yang akan kita dengarkan, yaitu Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10, kisah tentang Yesus mengubah rupa atau transfigurasi di atas gunung. Dari perikop yang singkat ini kita bisa temukan beberapa pesan yang bisa menjadi pedoman untuk kita selama sepekan ini dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah Tuhan. Pesan pertama bahwa teks ini berhubungan dengan kisah-kisah yang juga kita dapatkan dalam Perjanjian Lama teristimewa tentang Allah memperlihatkan diri atau teofania, atau juga dikenal dengan Kristofania, Kristus yang memperlihatkan diri. Kita temukan ada ciri seperti gunung, awan, suara, terang, cahaya, ada rasa takut dalam diri murid-murid. Ini sebenarnya kisah-kisah yang sering kita temukan dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memperlihatkan dirinya. Apa yang mau ditegaskan oleh penginjil Markus di sini? Injil Markus atau perikop ini mau menegaskan bahwa Yesus yang memperlihatkan dirinya sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga menggunakan kata transfigurasi atau berubah rupa, yakni memperlihatkan dirinya yang lain. Artinya Yesus yang dikenal oleh para murid dan yang sekarang sedang berada bersama-sama dengan mereka adalah juga sungguh-sungguh Allah. Itu pesan pertama. Pesan kedua, Yesus tidak sedang pilih kasih sehingga dia hanya memanggil 3 orang murid saja ke atas gunung. Tapi di dalam diri 3 murid ini ada pesan tersendiri. Karena Petrus mewakili gereja Roma, Yohanes mewakili gereja Asia Minor, dan Yakobus mewakili gereja Yerusalem. Kenapa dikatakan mereka mewakili? Karena ketika Injil Markus ini ditulis, ketiga rasul ini adalah pemimpin gereja di tempat-tempat ini. Sehingga dikatakan bahwa Allah memperlihatkan dirinya di hadapan ketiga murid ini, artinya ketiga murid ini mewakili gereja yang sedang berkembang pada saat itu di tiga tempat ini. Jadi Allah memperlihatkan dirinya dalam dan melalui Yesus kepada seluruh gereja, kepada kita semua. Itu pesan kedua. Ketiga, soal berhubungan dengan kemuridan atau bagaimana para pengikut Kristus atau orang-orang Katolik ini seharusnya hidup. Kisah transfigurasi atau teofania ini memperlihatkan juga 2 figur lain dalam tradisi kitab suci, yaitu Musa yang menerima hukum dari Allah dan Elia yang kisah kelak tidak dilahirkan dan juga tidak meninggal, atau yang diangkat ke surga dengan keretanya. 2 tokoh dengan satu pesan bagaimana menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Artinya di sini kita mengerti apa artinya menjadi murid Kristus. Ciri utama menjadi murid Kristus bukan lagi soal mentaati hukum yang diwariskan Musa, dan tidak lagi menjadi orang terkemuka dan terdepan seperti Elia di Gunung Karmel, melainkan menjadi murid Kristus berarti mendengarkan suaranya. Suara yang dari dalam awan dikatakan, "Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia." Kata dengarkanlah dia menjadi dasar untuk segala yang lain, termasuk mengenal Musa dan Elia, atau mengenal hukum-hukum Allah dan pewartaan para nabi harus dan perlu melalui dalam Yesus Kristus. Jadi kata mendengar ini menjadi sangat penting, karena itu menjadi ciri utama seorang murid. Mendengar itu sesungguhnya tidak gampang dalam dunia dewasa ini, karena menuntut waktu, tenaga, perhatian, dan segalanya. Banyak orang tua yang tidak lagi mempunyai waktu untuk mendengarkan kisah dan cerita atau keluh kesah atau bermain bersama anak-anak. Begitu juga sebaliknya, anak-anak tidak lagi sanggup untuk sabar mendengarkan orang tua. Ada yang mau mendengar hanya kalau yang didengarkan itu menyenangkan dan menguntungkan. Yesus sudah memberi contoh bagaimana menolak suara-suara yang menjerumuskan, suara-suara yang membuat sakit hati dan sakit kepala,
yang datang dari godaan iblis. Jadi hanya satu yang perlu, yaitu mendengarkan Yesus dan menolak suara-suara yang lain. Keempat, ada gerak fisik yang diperlihatkan Yesus dan para muridnya. Mereka mendaki gunung dan kemudian mereka turun. Mendaki untuk mengalami kerahiman Allah, untuk memperoleh kekuatan dari kemuliaan Tuhan, lalu turun untuk menjumpai sesama dalam dunia, dalam keseharian hidup yang penuh persoalan dan tantangan. Mereka tidak tinggal berdiam di atas gunung sebagaimana dianjurkan oleh Petrus, tapi Yesus mengajak mereka untuk turun kembali ke dalam dunia, dalam kenyataan hidup sehari-hari. Mereka tidak tinggal di atas dunia jauh dari segala kesulitan hidup, tetapi mereka harus kembali masuk ke dalam dunia dan menyebarkan kasih dan kerahiman Allah itu dalam kehidupan setiap hari. Kita ke gereja dan berdoa dan harus kembali ke rumah, ke dalam rutinitas dengan kekuatan yang kita dapat dari gereja. Kita tidak bisa berada dalam gereja dan berdoa saja, ataupun kita tidak bisa mengabaikan Tuhan dengan alasan sibuk kerja. Iman tidak bisa disembunyikan dalam gedung gereja, dalam ruang doa, tetapi diwujudkan dalam dunia nyata. Demikian juga dunia nyata membutuhkan kekuatan dari Tuhan yang kita peroleh ketika kita berdoa, ketika kita ke gereja. Di luar dari itu, dunia nyata hanya akan membawa malapetaka. Kelima, kita perlu belajar menyimpan kenangan indah dan baik dari Allah dan sesama. Yesus meminta murid-muridnya untuk tidak menceritakan pengalaman indah. Simpan dalam hati dan renungkan seperti Bunda Maria. Jadi pengalaman kebaikan dan kemurahan hati Allah sebagaimana disimpan sebagai sebuah kenangan indah yang perlu dinikmati. Demikian juga kebaikan dan kemurahan hati sesama perlu disimpan, dijadikan sebagai harta untuk dikenang dan dinikmati. Maka hati kita yang menyimpan kebaikan dan kemurahan hati sesama juga akan bertumbuh, akan berkembang dalam sukacita dan kegembiraan. Tidak bisa ada jalan lain selain dari jalan ini yang dipertunjukkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Maka selamat berhari Minggu, semoga Tuhan memberkati saudara-saudariku sekalian.